Oke, kalau tadi kita udah lihat video pengajaran atau mengenai perusahaannya, dan seperti janji saya tadi, sekarang kita mau belajar tentang penggunaan website dan aplikasi bookingnya. Saat ini aplikasi masih on development yang untuk nanti di-download di Play Store ataupun Apple Store. Tapi nanti penggunaannya sebenarnya sama aja dengan yang di website ini. Biar tampilannya lebih besar, saya akan ngajarin yang penggunaan website bookingnya. Oke, nah tadi kalau di video yang pertama, itu kan teman-teman udah dijelasin tentang siapa itu IJS, siapa itu MHI, dan siapa itu Anagata. Dan tadi saya juga sempat mention kalau untuk hotelnya sendiri, Anagata itu punya website sendiri. Nah, yang teman-teman lihat di layar saat ini adalah website dari hotelnya tersebut, yaitu anagatahotelsandresort.com. Seperti yang tadi saya bilang, kalau nanti di sebelah kanan atas itu ada button atau ada tombol yang bisa diklik, tulisannya membership dan booking. Nah, kalau misalkan teman-teman klik membership, itu akan ngedirect ke web page-nya PT Indonesia Zaman Sekarang, yaitu indonesiazamansekarang.co.id yang menceritakan tentang project-nya atau program Easy Property-nya. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri di rumah. Di sini ada pilihannya Anagata Tanjung Benoa. Saya kasih lihat secara garis besar aja ya. Jadi sini tentang Anagata Tanjung Benoanya, terus kemudian ada maps-nya, lokasinya di mana, fasilitas yang kita punya, kemudian tipe-tipe kamarnya. Ada premium, ada family room, ada family suite, ada Anagata suite. Kemudian ada penjelasan mengenai public areanya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kemudian ada juga tentang Anagata Canggu Bali. Nah, ini yang tadi saya bilang projectnya sendiri dari The Tamora, tapi untuk hotel yang kita operasikan itu nanti namanya jadi Anagata Canggu Bali. Di sini ada deskripsinya, ada maps-nya juga. Jadi Anagata Tanjung Benoa dan Anagata Canggu Bali itu sudah ada pinpoint-nya di Google Maps. Jadi kalau misalkan mau ke sana nggak usah repot-repot, search-nya lebih gampang. Kemudian tipe-tipe kamarnya juga akan bisa dilihat di website ini. Ada studio, pool studio, premier suite, dan premier suite plus. Oke, nanti kalau mau connect ke Instagramnya, tinggal di sebelah kanan bawah ini bisa langsung ke Instagram dari masing-masing hotel. Kemudian di sini ada WhatsApp juga, jadi untuk front office-nya nanti akan ada yang standby ataupun call center-nya. Oke, itu tentang anagatahotelsandresort.com. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bookingnya. Jadi kalau misalkan abis lihat-lihat hotelnya terus mau langsung booking, tinggal diklik aja booking. Nanti akan ngedirect ke page yang tadi saya mention di awal, easyhospitality.com. Jadi website ini adalah website untuk bookingnya setiap program yang dimiliki oleh PT Indonesia Zaman Sekarang. Kalau teman-teman lihat di homepage sini, ini sebelah kiri saya sini, ini ada foto dari Lafaya Residence and Resort. Yang tengah ini adalah foto dari Spring Hill. Kemudian yang kanan ini adalah foto dari The Tamora. Lebih detailnya bisa di scroll ke kanan. Ini Anagata Tanjung Benoa Bali di proyek Lafaya Residence and Resort. Kemudian ini adalah Royal Tulip Spring Hill Jimbaran Bali untuk program Hotbiz kita. Kemudian di sini ada Anagata Canggu Bali di lokasi proyeknya The Tamora. Oke, untuk homepage-nya ini itu yang paling atas adalah lebih ke bannernya, foto-fotonya. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman mau booking, tinggal pilih di antara 3 pilihan ini. Oke, kemudian nanti di bawah sini ada informasi mengenai hotelnya ataupun mengenai Bali dan lain sebagainya. Kemudian ada call center, ada info, kemudian nanti bisa ngeliat juga tentang programnya bisa di sini, FAQ, terms and conditions semua ada di sini. Oke, nah sekarang kita mau coba untuk ngelihat hotelnya. Oke, kita akan cobanya untuk book Anagata Tanjung Benoa. Nah, oke. Nah, di sini begitu teman-teman klik, tadi kan ada 3 pilihan tuh, ada Anagata Tanjung Benoa, ada Royal Tulip Spring Hill, dan ada Anagata Canggu. Jadi di sini sebenarnya kita create website ini mirip-mirip dengan website booking seperti Traveloka dan lain sebagainya. Jadi ada foto, kemudian untuk check availability ini teman-teman masukin tanggal mau check-in-nya kapan, mau check-out-nya kapan, kemudian berapa kamar, berapa orang dewasa, berapa anak. Oke, di halaman kedua ini. Kemudian ini ada tentang Anagata Tanjung Benoanya. Kalau misalkan di scroll ke kanan bisa lihat fotonya. Ini adalah tampilan dari kolam berenangnya, fasilitas kolam berenangnya. Kemudian ini ada area untuk merokoknya, smoking area di luar.
Ini adalah lobbynya dari Anagata sendiri. Lobbynya akan terpisah dari pintu masuknya Lafaya. Jadi akan ketemunya nanti lobby Anagata duluan. Amenitiesnya, kemudian ini parkiran. Ini adalah front office-nya dari Anagata Tanjung Benoa. Nah, kalau tadi yang di video pertama, saya kan sempat mention kenapa namanya berubah jadi Anagata Tanjung Benoa, bukan Lafaya lagi. Nah, seperti yang saya bilang, Lafaya Residence and Resort sendiri punya lebih dari 600 unit. Nah, ini adalah contohnya. Jadi nanti kalau lihat sini, sebelah sini tuh ada lift. Jadi dari lobby nanti akan naik lift ke lantai 6, kemudian akan ketemu kamar-kamar ini. Nah, kamar-kamar ini itu bukan milik kami. Kamar-kamar ini bukan Anagata Tanjung Benoa. Jadi harus jalan ke arah sini, kemudian belok kanan, baru ketemu koridornya Anagata Tanjung Benoa. Ini yang tadi saya bilang, yang memisahkan unit kita dengan unit lain adalah punya kita dinamain dan dinomorin sesuai dengan logo kita, Anagata. Jadi itu kenapa alasannya namanya kesannya seperti berubah, tapi sebenarnya bukan berubah, tapi kita namain unit kita berbeda dari unit keseluruhannya Lafaya. Ini masuk parkiran. Nah, ini yang tadi saya bilang ada nomor kamarnya. Kemudian ini di atas itu ada logonya. Kemudian ini tampilan lobby kita, kamar. Kemudian kalau untuk Anagata Tanjung Benoa Bali, kita ada kids pool ya. Jadi kalau untuk Anagata Tanjung Benoa sendiri, dia family friendly. Jadi kolam berenangnya juga besar, kemudian ada children's pool-nya. Kalau yang di Anagata Canggu dia nggak ada kids pool. Dan kerennya lagi untuk Anagata Tanjung Benoa itu dalam satu lokasi kita bisa dapat sunrise dan sunset juga. Cukup kalau misalnya keluar dari lobby tadi ke kanan itu bisa dapetin sunrise. Kalau keluar lobby ke kiri itu sore-sore bisa ngelihat sunset. Dan cakep banget. Oke, jadi ini tentang halaman pertamanya, nanti bisa diklik sini untuk peta. Kemudian ini hotel fasilitas. Harap diingat teman-teman, kalau kedua hotel kami ini itu adalah hotel yang non-smoking. Jadi nggak bisa request kamar yang smoking. Jadi semua hotel dan area sekitar dan area di dalamnya termasuk koridor itu area dilarang merokok. Dan juga no vaping karena di dalam kamar itu ada smoke detector. Nanti takutnya kalau nge-vaping itu kan asapnya suka ngebul tuh. Oke. Nah, sekarang kita mau coba booking ya. Oke, check in. Karena ini websitenya baru bisa dipakai di 2024. Jadi nanti kita coba bookingnya di Februari. Oke, saya masukin 7 sampai 9 Februari 2024, satu kamar, 2 adults. Kemudian seperti layaknya kalau booking Traveloka, sudah masukin detail, langsung kita check now. Nah, bedanya kita dengan Traveloka atau yang lain, karena website ini kan didesain sebenarnya khusus untuk membernya Easy Property dan Hotbiz. Karena kenapa? Karena ada benefit-benefit yang bisa didapat oleh member-member kita. Contohnya yang tadi free stay, kemudian diskon, dan lain sebagainya, dan titip kelola, itu semua bisa didapat dalam satu website ini. Jadi sebelum melanjutkan, teman-teman harus login dulu nih. Loginnya, kalau memang member, berarti nanti tinggal klik di sini member. Tapi kalau memang ternyata bukan member, bisa klik di non-member. Gitu. Bedanya nanti apa? Kalau misalkan non-member, nggak akan kelihatan harga diskon. Jadi harga yang akan ditampilkan dan bisa di booking itu adalah harga normal atau publish rate. Oke. Nah, cara loginnya gimana? Jadi nanti klik aja member. Nah, nanti di sini teman-teman disuruh masukin user ID dan juga password. Nah, user ID-nya ini itu bisa berupa either email address, alamat email, mobile number atau WhatsApp number yang didaftarkan pada waktu join Easy Property, atau ID card number. ID card number, jadi misal teman-teman waktu itu daftar program Easy Property, isi datanya KTP, berarti bisa login dengan nick-nya. Atau kalau misalkan dengan paspor, berarti bisa login dengan paspor. Nah, kalau misalkan, wah saya lupa nih, nanti saya bakal dapat gimana? Tenang aja, nggak usah khawatir. Nanti di pertengahan menjelang akhir Desember, kami dari pihak Indonesia Zaman Sekarang akan mengirimkan email dan juga WhatsApp blast ke semua teman-teman member kita. Nanti di emailnya itu akan ada nama lengkap yang didaftarkan pada saat jadi member, kemudian akan ada nomor kartu identitas, kemudian akan ada alamat email,
akan ada juga mobile number yang terdaftar dan juga akan ada nomor membernya. Dan nanti di situ akan dikasih tahu passwordnya apa. Gitu. Jadi untuk login pertama kali, nah untuk login website Easy Hospitality ini berbeda dengan yang aplikasi yang pertama kali teman-teman download yang untuk ngecek cicilan dan lain sebagainya. Kalau waktu itu teman-teman harus kontak ke bagian support kita, kemudian verifikasi data, foto KTP dengan selfie. Nah kalau sekarang nggak perlu karena kita yang akan ngeblas. Tapi make sure kalau data yang dikirimkan itu valid. Karena banyak dari data teman-teman yang nggak valid di kita. Taunya dari mana? Setiap kali kita nge-WhatsApp blast, itu pasti ada error. Contoh untuk undangan yang kami kirimkan untuk sosialisasi ini, dari 2000 data nomor telepon yang kita kirim, yang masuk itu hanya 1.300 per 2.000 ya. Per 2.000 member yang kita kirimkan itu ada sekitar 600 sampai 700 data yang ditolak WhatsApp. Jadi tidak terdaftar kalau nomor tersebut memiliki WhatsApp. Dan banyak juga teman-teman yang nggak punya alamat email. Makanya kenapa di undangan kemarin untuk yang terima itu diharuskan untuk memasukkan nama, nomor kartu identitas, email, dan nomor telepon. Itu sebenarnya tujuannya untuk pengkinian data kita. Sebentar, sebelum ini saya mau kasih tahu satu dulu. Jadi nanti teman-teman setelah mendapatkan apa namanya tadi username dengan password, kan teman-teman akan login nih. Nah pertama kali login itu nanti teman-teman akan seperti ini bentukannya. Ada terms and condition atau syarat dan ketentuan yang harus teman-teman baca. Di sini adalah tata cara ketentuan untuk booking kamar dengan menggunakan free stay, kemudian dengan menggunakan hak diskon, ada juga tentang peak season. Ini semua terdapat dalam perjanjian keanggotaan yang teman-teman terima waktu daftar sebagai member Easy Property ataupun Hotbiz. Dan teman-teman tanda tangan kembalikan ke kami. Nah, ini adalah sebenarnya syarat dan ketentuan yang teman-teman harus baca dan mengerti dan juga harus di-accept. Jadi kalau misalkan tidak ditik dan tidak agree, nggak bisa melanjutkan halaman. Oke, jadi ini harus dibaca dulu semuanya, kebijakan menginap, kebijakan cancellation, reschedule, dan lain sebagainya. Kalau udah ditik, begitu udah ditik, I agree, baru nanti teman-teman bisa ngeliat tampilannya. Kalau dilihat tadi berubah. Kalau yang pertama tadi member non-member, kalau di sini sudah bisa melihat my property, profile, booking, dan lain sebagainya. Oke, nah nanti di sini bisa lihat profilnya teman-teman. Ini adalah test account yang kita create. Nanti bisa ngeliat di sini, nanti bisa edit data, request edit. Jadi nanti kita akan ganti pengkinian data. Kemudian bisa dilihat juga membership yang dimiliki, nomornya apakah sudah lunas atau belum. Kemudian nanti di sini ada bank account. Kalau misalkan nanti mau tahun depan ada yang mau titip kelola, itu harus masukin bank account detailsnya. Oke, ini adalah contoh dari customer yang punya satu lot. Oke, untuk booking kita akan ganti. Oke, kalau misalkan udah pertama kali sudah bisa login dan sudah menerima syarat dan ketentuan, ya nanti begitu login berikutnya teman-teman nggak perlu lagi isi yang syarat dan ketentuan tadi. Jadi udah bisa langsung ngecek kamar menggunakan membernya. Oke. Nah, kalau lihat teman-teman tampilannya berubah ya. Tadi waktu pertama cuma member dan non-member. Kalau di sini ada home, my property, profile, my booking. Ini tadi udah saya jelaskan di awal. Oh, sebelum itu kita ngeliat dulu. Jadi kalau teman-teman mau cek sebenarnya profile saya udah benar apa belum nih. Nah, bisa cek di profile sini. Nanti di sini akan ada yang tadi saya bilang, nama, kemudian ini adalah NIK-nya. Kalau dalam hal ini berarti membernya registrasi pakai nomor kartu identitas. Kemudian sini ada gendernya. Nah, gender ini nanti pada saat awal akan kosong. Jadi teman-teman tinggal edit aja, klik edit di sini, kemudian masukin female atau male. Karena waktu pada saat daftar jadi member itu tidak ada gender dan tidak ada title. Jadi nanti kita minta tolong teman-teman untuk edit di sini. Nah, kemudian personal information, kalau misal ternyata ada, saya udah ganti nomor handphone nih, nomor handphone saya udah berubah. Nanti teman-teman bisa request edit. Nanti di sini akan ke link ke Google Form, ngupdate profilnya di sini. Jadi nanti masukin data yang barunya untuk kami
lakukan pengkinian data di backend kami. Oke. Nah, nanti di sini juga bisa kelihatan membership-nya. Ini adalah test account yang punya 40 membership. Sorry, 50. Jadi punya Elite, punya Lavaya, punya Tamora, dan punya Hotbiz yang kita cek di sini. Nah, di sini kalau teman-teman yang cuma punya satu membership atau kurang dari 10, nanti semua nomornya bisa dilihat di sini. Jadi ada 3 nomor, ada member ID, ada elite number atau Royal Club number, dan juga ada Elite Plus number. Nah, di sini ada nomor membernya. Status ini adalah, misal teman-teman udah lunas, berarti nanti keterangannya akan paid. Tapi kalau misalkan teman-teman masih cicilan, nanti akan kelihatannya not yet paid off. Kemudian di sebelah kanan ada remaining installments. Ini artinya berarti berapa banyak cicilan lagi yang harus dibayarkan biar lunas. Nah, nanti otomatis apabila sudah dibayarkan, otomatis nanti dia akan berubah statusnya menjadi paid. Gitu. Kemudian di sini kalau mau lihatnya per nomor elite juga bisa. Kalau di sini berarti dari 5 nomor elite atau royal, 4-nya sudah lunas, 1-nya belum. Nah, kalau di Elite Plus berarti yang belum adalah yang Elite Plus-nya. Oke, nah kita mulai coba booking ya. Jadi ini test account ini, member ini punya 20 lot di Lavaya, 20 lot di Tamora, dan juga 10 lot di Spring Hill, Hotbiz. Kita akan coba booking untuk yang Tanjung Benoa atau Lavaya. Oke. Sebenarnya ini very user friendly menurut saya. Jadi harusnya sih cukup simple dan cukup jelas kalau untuk bookingnya ya. Mungkin nanti yang akan sedikit berbeda adalah ngelihat atau menitipkan lot-lotnya. Oke, saya coba booking di 2024 7-9 1 kamar. Kalau teman-teman mau 2 kamar tinggal diganti di sini bisa. Kemudian kalau misalkan adults-nya ada 3 tinggal tambah, ada children juga tinggal ditambah. Nah, ketentuan hotel kami apabila anaknya berusia di bawah 10 tahun dan tidak memerlukan kasur tambahan atau tempat tidur tambahan, mereka bisa tinggal free. Oke. Kita tinggal check now. Kalau tadi yang pertama kita coba check now, dia akan ngedirect ke page yang harus login ya. Nah, kalau sekarang pada saat sudah login, otomatis muncul langsung ke tipe kamar. Tuh, nah karena tadi saya booking untuk 2 malam, di sebelah kanan sini teman-teman bisa lihat ada harga yang warnanya hitam 5.513.000, kemudian ada dicoret, kemudian di bawahnya muncul warna merah harga 3.300.000. Nah, ini adalah harga diskon yang teman-teman harus bayarkan. Jadi sebenarnya publish rate kita di 5,5, tapi karena teman-teman login sebagai member Easy Property ataupun Hotbiz, harganya berubah menjadi harga yang sudah didiskon. Kalau ingat benefit tadi, diskonnya berarti antara 30-70%, tergantung dari seasonnya juga, tergantung dari hotel. Oke, nah ini adalah harga langsung untuk 2 malam. Di sini teman-teman boleh pilih, ada tipe kamar premium, ada family room, ada family suite, dan Anagata suite. Bedanya di mana? Premium ini kalau di Anagata Tanjung Benoa, dia adalah tipe yang paling kecil. Nanti kalau misalkan teman-teman pernah lihat videonya, itu yang modelannya 1+1. Nah, kalau family room atau family suite ini adalah tipe yang 1+1+1. Kalau Anagata suite itu yang 2+1. Ini yang dia ada 2 kamar langsung. Oke, kita coba book di yang premium. Nanti kalau teman-teman bisa klik di sini see details. Nah, di sini ada informasi mengenai kamar, terus bedroomnya atau kamar utamanya seperti apa. Kemudian kalau di Anagata Tanjung Benoa kita ada yang namanya multifunction room. Multifunction room ini kalau yang sudah pernah berkunjung dan lihat show unit dulu ataupun yang sudah pernah trial run, multifunction room ini adalah area living room sebenarnya yang tapi bisa ditransformasi menjadi dining room ataupun bedroom. Gitu. Jadi ada kasur yang tersembunyi yang bisa dibuka, kemudian ada meja makan tersembunyi juga yang bisa dibuka. Tapi normal setupnya dia adalah sebenarnya living room. Kemudian di sini ada bathroom. Nah, kalau teman-teman mau lihat kamarnya bisa diklik aja gambar kamar gambar yang fotonya itu, kemudian bisa di scroll kanan, kemudian bisa ngelihat bentukan kamarnya. Oke. Nah, di sini adalah fasilitas yang terdapat, ada AC, ada safe deposit box, ada no smoking dan non vaping yang saya bilang tadi. Kemudian setiap kamar ada wifi. Kalau untuk Anagata Tanjung Benoa kita ada cable TV, jadi teman-teman bisa nonton siaran TV baik lokal maupun internasional. Jadi HBO, HBO Hits, HBO Family, kemudian sampai Indosiar, SCTV itu ada juga. Kemudian ada extra bed double.
Kemudian ada mini showcase, ada kettle listrik kalau misalkan nanti mau bikin teh kopi. Kemudian kita nanti akan provide baby crib. Jadi misalkan punya bayi yang membutuhkan ranjang tambahan, based on availability itu nanti bisa di request. Ya, jadi tidak dijamin pasti dapat karena stoknya terbatas. Jadi siapa yang cepat dia dapat. Oke, kita coba book untuk yang premium ya. Oke, nah begitu teman-teman pilih mau kamar yang seperti apa, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini otomatis data teman-teman sebagai member itu pasti akan muncul di sini. Namanya siapa, emailnya, ID card number, mobile number. Nah di sini teman-teman boleh pilih mau booking untuk diri sendiri atau booking untuk orang lain. I'm booking for another person itu berarti booking untuk orang lain. Bedanya apa? Kalau teman-teman mau nginepnya nanti yang check-in adalah teman-teman sendiri, berarti booking for myself aja. Begitu booking for myself, nanti di booking confirmation, member details akan sama dengan guest details. Nah, bedanya di mana? Nah, itu nanti yang check-in wajib yang namanya tertera di guest details. Kalau teman-teman ternyata bookingin ini untuk orang lain, misal untuk kakak atau adik tanpa teman-teman sebagai member hadir, berarti itu jatuhnya I'm booking for another person. Sama halnya, ini kan tadi yang saya bilang di penjelasan awal, Easy Property adalah program bisnis. Misal teman-teman punya 10 lot terus deh gitu mau disewain ke pihak ketiga nih. Kan teman-teman berarti punya 10 malam yang bisa dipakai free kan. Nah, teman-teman gak mau pakai, tapi teman-teman mau jualin itu, mau bisnisin. Ada orang yang mau nginep 3 malam pakai free stay-nya teman-teman. Berarti kan teman-teman yang harus bookingin nih, masuk ke website ini, masukin tanggal, booking, dicek dulu ke pihak ketiganya tanggalnya sudah benar atau belum, dan dicek kemudian cek ke sini masuk apakah available. Jika available berarti langsung di-confirm. Oke, sekarang kita mau coba booking untuk orang lain ya. Kalau misalnya booking for myself kan pretty simple, tinggal ini aja kemudian lanjut ke bawah. Oke, sekarang I'm booking for another person. Kemudian saya masukin. Oke. ID card numbernya, ini ngasal ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada nama yang sama, mohon maaf, tidak disengaja. Jangan lupa masukin mobile number customer yang atau orang yang mau nanti menginap. Jadi seandainya dari pihak hotel perlu konfirmasi kedatangan dan lain sebagainya, nanti bisa langsung menghubungi pihak ketiga tersebut tanpa harus mengganggu teman-teman yang ngedaftarin, yang ngebookingin sebagai member. Oke. Kemudian nanti kalau udah semua di sini, namanya di make sure udah benar sesuai dengan ID card karena pada saat check-in wajib menyertakan kartu identitas. Oke. Kemudian jika sudah, nah di sini ada pilihan special request. Special request ini adalah pilihan-pilihan yang teman-teman boleh pilih tapi tidak dijamin pasti dapat. Beberapa hotel dia punya lebih banyak pilihan dari sini, misal minta yang smoking room atau high floor atau low floor. Nah, kalau di kami di Anagata Tanjung Benoa itu pilihannya tidak sebanyak itu. Yang bisa dipilih adalah early check-in. Karena check-in time kami saat ini adalah di jam 3. Kalau misalkan teman-teman mau minta check-in lebih awal jam 2, nah itu tergantung ketersediaan dan tergantung dari pihak hotel, tapi bisa di-request. Kemudian late check-out maksimum jam 1 siang karena check-out kita jam 12. Nah, ini yang tadi saya bilang baby crib, kalau misalkan ada bayi kemudian mau minta tempat tidurnya biar bayinya nggak jatuh karena tempat tidurnya tinggi, dan itu bisa request upon availability, ini tanpa charge tambahan. Kemudian apabila teman-teman, ini ada satu pilihan yang namanya arrive after midnight. Misal dari Jakarta, nah Jakarta Bali itu ada flight yang malam kan, jam 10, jam 11, yang tiba di Balinya itu pasti udah lewat dari tengah malam. Nah apabila memang teman-teman tahu kalau bakal sampai di hotel itu di atas tengah malam, ini bisa di-tick minta untuk arrive after midnight. Karena apa? Sebenarnya hotel itu kan dia punya policy untuk check-in dari pagi, dari siang jam 2 sampai jam 00.59 sebelum tengah malam. Karena mereka ada proses yang namanya untuk tutup kasir atau night audit. Jadi make sure kalau memang teman-teman mau check-innya setelah tengah malam, diinfokan ke staff hotel. Jadi nanti biar langsung di check-inin terlebih dahulu. Ini jangan sampai, biar nggak ke-cancel gitu. Kemudian ada pilihan honeymoon setup. Jadi kalau misalkan ternyata memang tujuan berlibur karena lagi bulan madu, nanti dari tim housekeeping bisa membantu untuk menyiapkan dekorasi sedikit, bunga-bunga dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga birthday setup. Nah kemudian ada juga request kalau misalkan saya nggak mau jauh-jauh dari lift gitu. Nah ini bisa close to lift.
Oke, kita coba booking dengan late check out, arrive after midnight, dan birthday setup. Nah, kemudian karena tadi teman-teman udah login kan sebagai member. Nah, benefit pertama menjadi member Easy Property adalah mendapatkan free stay atau tiket menginap gratis 1 malam per tahun. Nah, ini yang tadi saya bilang contoh ini member ini ceritanya punya 20 malam gitu. Nah, nanti sebelum make, loh saya taunya masih ada berapa dari mana? Tenang aja, nggak usah khawatir. Di bagian yang tulisannya merah ini kita informasikan masih ada berapa malam yang bisa dipakai di tahun tersebut. Karena ini free nights ini kan per tahun kan, jadi habis nanti tahun depan refill lagi, tahun depan refill lagi gitu. Tapi tidak bisa diakumulasi ke tahun depan ya, harap diingat. Nah, di sini teman-teman bisa pilih use your free nights. Ini kan tadi kan kalau lihat di sebelah kanan sini tanggal check-innya 7 Februari 2024, check out-nya 9 Februari 2024. Kemudian 1 kamar 2 adults, kemudian totalnya itu ada 2 malam. Nah, 2 malam ini teman-teman bisa pakai 2 free nights-nya. Jadi di sini bisa pakai sampai 2 free nights. Nanti otomatis di sini yang di atas yang tadinya 8 berkurang jadi 6. Oke. Nah, kemudian semua nanti bisa dibaca di terms and condition. Jadi semua kamar kita ini adalah without breakfast ya, apalagi ya untuk free stay. Jadi misalkan teman-teman nanti pilihnya mau tambah sarapan gitu. Oh, saya berdua maunya sarapan. Oke, nanti tinggal di tick aja mau sarapan. Oke, di sini bisa ditambah sampai terserah berapa. Oke, kemudian apabila mau extra bed itu juga bisa, misal ternyata nanti mau 4 orang, kemudian mau tambah extra bed. Nah, extra bed ini maksimum 1 karena per kamar ada. Jadi extra bed kalau di Anagata Tanjung Benoa itu yang tempat tidurnya lipat itu yang bisa diumpetin, teman-teman. Jadi dia bukan tipe seperti Spring Hill yang extra bednya dibawa dari luar masuk ke dalam. Jadi untuk Anagata Tanjung Benoa, extra bednya itu yang sudah ada di dalam ruangan. Nah, kalau misalkan memang teman-teman cuma berdua, yang extra bednya akan dikunci. Tapi apabila request minta tambahan extra bed, nanti bisa dimasukin ke sini. Bisa nambah extra bed besar, bisa nambah extra bed kecil. Nah, ini karena tadi bookingannya untuk 2 orang. Oke, jadi kita masukin ini tanpa breakfast dan tanpa extra bed ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa langsung continue to review. Ini jangan lupa di sini udah saya masukin 2. Kemudian di sini premium room harganya masih 3.300.000. Oke, belum 0. Kemudian di continue to review. Nah, nanti ini adalah tampilan final sebelum teman-teman lanjut ke check out atau pembayaran. Nah, member details ini tidak akan berubah. Yang tampil adalah nama member yang pada saat login pertama tadi. Tadi kan kita pakai Henrico tanpa nawas ya. Nah, kemudian guest details ini adalah nanti tamu yang akan nginep di hotel. Jadi yang akan check-in. Gitu. Kalau tadi teman-teman ngisinya I'm booking for myself, nanti di guest details ini munculnya sama seperti member details. Jadi kalau memang nanti ternyata teman-teman check-in bukan teman-teman member, harap diisi guest details-nya. Kemudian di sini ada membership benefit yang dipakai, free nights-nya 2. Nah, ini special request tadi minta late check out, birthday setup, arrive after midnight. Di sebelah kanan booking summary-nya, tipe kamarnya premium room 7 sampai 9 Februari. Tolong dipastikan tanggal, bulan, tahunnya sesuai ya, jangan sampai salah. Totalnya berapa kamar, berapa dewasa, berapa anak, kemudian berapa malam. Nah, karena tadi kita coba bookingnya untuk 2 malam dan teman-teman tadi saya coba pakai yang free nights-nya 2, otomatis harga yang tadinya 3,3 dia akan jadi 0 karena teman-teman pakai free stay. Nah, ini ceritanya nginepnya bukan di peak season nih, lagi low season ceritanya karena nggak ada apa-apa, misal atau hotelnya memang lagi kosong. Nah, di sini nggak akan kena peak season charge, nggak akan kena deposit charge. Oke, tapi kalau setiap penggunaan free stay itu teman-teman akan dikenakan biaya amenities sebesar 100.000 per malam untuk 2 orang. Jadi karena tadi bookingnya 2 malam dan dua-duanya pakai free stay, otomatis teman-teman akan di charge 200.000. Jadi nanti kamarnya akan full setup dengan full amenities kita. Oke. Nah, tadi kan ceritanya saya nggak pakai breakfast karena saya mau jalan-jalan aja keluar, kemudian no extra bed. Nah, di sini adalah total tampilan yang teman-teman harus bayar. Oke, service fee ini apa? Service fee ini adalah biaya layanan. Kalau teman-teman mungkin booking lewat Traveloka atau Agoda atau tiket.com, setiap OTA atau online travel agent atau booking website itu akan ada yang namanya biaya layanan. Bahkan kalau order GoFood pun ada biaya layanan. Oke, ini adalah total price-nya.
Jadi cuma 200 plus 15.000 yang harus dibayarkan. Nanti kalau sudah yakin semua datanya benar, mulai dari member details, book kamarnya, kemudian price-nya sudah sesuai, teman-teman tinggal langsung klik pay now. Nah, ini kita mau mundur, seandainya ada yang salah, bisa di back aja. Oke, nah ini saya cuma mau gantinya, tadi kan 2. Nah, saya mau ganti 1 nih misalkan ya kan. Nah, pastikan data I'm booking for another person-nya sudah terisi ya teman-teman. Oke, kemudian apalagi mau dirubah, kalau nggak ada, oh nggak, saya cuma mau rubah free night-nya aja, sayang misal ya. Oke, dipastikan lagi tanggalnya sudah sesuai, kemudian continue to review. Oke, nah di sini member details kembali dicek, guest details-nya apakah sudah sesuai. Nah ini membership benefit-nya kan kalau tadi pertama kita nyoba 2, nah ini 1. Special request-nya, kemudian booking summary, premium room, tanggalnya tolong dipastikan, jangan sampai salah. Nah, kalau teman-teman lihat perbedaannya dengan yang sebelumnya, kalau yang tadi teman-teman cuma bayar 215.000 karena 2 malamnya pakai free stay. Nah, kalau sekarang cuma pakai free stay-nya 1, berarti charge amenities-nya hanya 100.000 karena untuk yang free stay-nya saja. Nah, untuk yang satu lagi yang menggunakan hak diskon, ini harganya sudah otomatis di diskon. Jadi 1,6. Ini contoh ya teman-teman, ini contoh, harga nanti berubah sesuai dengan ketentuan hotel. Nah, once udah benar semua, nah ini berarti nanti kalau yang harga berbayar ini sudah pasti include dengan amenities. Oke, jadi tidak akan dikenakan biaya amenities tambahan. Service fee tetap sama, mau berapapun transaksinya, dia service fee-nya adalah 15.000 atau biaya layanan. Nah, once ini teman-teman udah konfirmasi semuanya udah benar, teman-teman bisa langsung proceed to payment. Jadi tinggal klik pay now. Akan ada rekonfirmasi lagi, are you sure you want to proceed the payment? Tinggal klik OK. Oke, ini adalah payment page-nya, tampilannya. Payment page ini bukan punya kami, tapi kami kerjasama dengan Payment Gateway yang sudah memang terverifikasi dan sudah diawasi under OJK. Jadi nanti payment-nya masuk ke PT Manajemen Hotel Indonesia, tapi secure gateway-nya itu, payment gateway-nya bukan punya kami. Jadi apabila teman-teman nanti mau bayar, ini ada beberapa pilihan. Bisa pakai virtual account atau transfer, jadi bisa dari Bank Niaga, Maybank, BRI, Mandiri, Danamon, OCBC ataupun BCA. Kemudian bisa juga pakai kartu kredit. Teman-teman bisa pakai kartu kredit, tinggal masukin nomor kartu kreditnya, expired date, dan CVV-nya. Nah ini datanya tidak tersimpan di kami, jadi jangan khawatir, jangan takut. Yang bisa menyimpan data kartu kredit ini hanya lembaga keuangan yang terverifikasi, yang punya license khusus. Oke, kalau dilihat di sini dia ada Prismalink, jadi memang kita kerjasama dengan Prismalink untuk payment gateway-nya. Oke, bisa ganti metode pembayaran, pilih, kemudian ada debit instan, kemudian ada kris, jadi bisa bayar pakai kris juga. Oke, kalau misalkan salah, tinggal ganti metode, pilih aja yang teman-teman mau apa, pilih ya. Pay later ini nggak ada, jadi kita belum kerjasama, mungkin nantinya akan kerjasama, tapi saat ini nggak. Jadi kalau virtual account itu sama dengan bank transfer ya. Virtual account sama dengan bank transfer, kartu kredit, debit instan. Nanti begitu sudah, pastikan jumlah ini sama dengan di halaman sebelumnya. Oke, nanti kalau udah tinggal proceed payment. Harap diingat waktu untuk menyelesaikan pembayaran itu 60 menit. Oke, anggap aja kita sudah sukses membayar nih. Nanti semua booking yang teman-teman akan terlihat di mana, nanti akan saya kasih tahu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang pilih transfer atau bank, itu nanti akan muncul nomor rekeningnya untuk BCA dan Mandiri. Akan keluar yang namanya PT Manajemen Hotel Indonesia. Itu yang tadi saya ceritakan di awal di video yang pertama. Kalau PT Manajemen Hotel Indonesia adalah perusahaan yang memang mengelola hotelnya milik PT Indonesia zaman sekarang. Jadi mereka yang punya license untuk operate hotel. Oke. Nah, nanti bookingan teman-teman itu bisa dilihat di sini. Tinggal klik aja tab My Booking. Nah, di sini teman-teman akan lihat baik itu nanti masih pending payment ataupun ternyata yang pernah di cancel ataupun yang sukses bayar, nanti akan muncul di sini. Oke, jadi bisa lihat history semua bookingan ada di sini. Nanti booking confirmation-nya berupa seperti apa, receipt-nya seperti apa. Nanti pokoknya begitu teman-teman tadi udah bayar dan sukses, nanti di sini akan terlihat statusnya confirmed gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, booking confirmation-nya itu seperti apa? Nah, ini saya kasihkan contoh booking confirmation-nya. Nanti di sini akan ada booking confirmation number. Booking confirmation ini adalah surat atau dokumen yang wajib dibawa pada saat check-in.
di booking confirmation ini tidak terdapat harga, hanya terdapat detail bookingan aja. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman menjual ke pihak ketiga menggunakan free nights, mereka nggak akan tahu seberapa yang teman-teman bayar. Mereka hanya akan tahu tanggal-tanggalnya saja. Oke, di sini nanti akan ada lokasinya, Anagata Tanjung Benoa. Kalau memang nanti teman-teman bookingnya untuk Canggu, akan berubah jadi Anagata Canggu. Kemudian di sini ada tanggal check-in, ada tanggal check-out. Kemudian Dear Mr. Mrs. ini adalah nama member yang login. Kemudian member detail sama detail member yang login. Nah, keperluan yang check-in nanti ada di booking details. Nah, ini guest name-nya ada Fulan, ID card number-nya, kemudian ada emailnya, ada mobile number-nya, semua tercatat di sini. Kemudian room type-nya apa yang tadi di booking, premium. Kemudian number of room-nya ada berapa? 1, berapa malam, 2 malam. Kemudian ada berapa orang yang tinggal, 2 dewasa. Free nights-nya nggak tercantum. Kenapa? Karena kan free nights itu yang tahu cuma member. Jadi kalau misal teman-teman ceritanya Fulan ini adalah non-member gitu ya, teman-teman si member Henrico ini ternyata menjual hak nginep gratisnya dia ke Fulan gitu. Nah berarti kan Fulan akan dikasih ini. Jadi sebenarnya Fulan nggak perlu tahu apakah si member Henrico ini pakai free nights atau enggak. Itu dia nggak perlu tahu. Yang dia perlu tahu adalah booking yang dia sudah tercatat di Anagata Tanjung Benoa, Bali. Nah, special request yang tadi teman-teman pilih, late check out, birthday setup, arrive after midnight, itu akan muncul di sini. Jadi nanti ini untuk keperluan pihak hotel untuk bisa mengakomodir permintaan teman-teman. Nah, add-on, tadi kan saya pilihnya enggak. Apabila teman-teman memilih ada breakfast atau extra bed, itu akan tertulis di sebelah kiri bawah sini. Oke, ini booking confirmation ini 2 halaman. Halaman kedua ini tolong dibaca lebih mengenai ketentuan dari hotel tersebut. Ada waktu check-in, waktu check-out, ada kebijakan pembatalan, kemudian ada catatan penting, apa yang boleh dan tidak boleh digunakan, dibawa, ataupun dilakukan di hotel. Kembali saya ingatkan, kedua hotel kita adalah non-smoking, jadi apabila ketahuan ngerokok di dalam kamar atau sekitaran koridor, akan dikenakan denda. Apabila teman-teman mau ngerokok, akan ada area khusus atau designated smoking area di bagian depan, baik di depan lobi kita ataupun di area drop off-nya proyek Lafaya tersebut. Oke, ini adalah booking confirmation-nya, dan make sure ini harus dibawa pada saat check-in. Nanti ini akan dikirimkan via email juga dan bisa didapatkan juga di My Booking tadi. Oke, jadi nanti teman-teman bisa cek di yang My Booking sini. Oke, itu untuk bookingnya. Mudah-mudahan cukup jelas. Seperti saya bilang tadi, nggak repot, nggak ribet sebenarnya, cuman seperti standarnya mau booking Traveloka, paling yang membedakan adalah mau menggunakan free stay atau enggak. Oke. Nah, ini adalah profile, adalah button di mana teman-teman bisa ngelihat data diri teman-teman dan data pembelian. Oke, di sini ada detail. Yang tadi saya bilang tanggal lahir, nomor handphone, nama lengkap, kemudian alamat email. Kemudian nanti di sini juga ada detail membership. Nah, ini yang tadi saya bilang totalnya dia punya 50 lot, tapi dari 50 lot 10-nya belum lunas gitu ya. Jadi ada satu elite yang dia belum lunas, tapi sisanya sudah lunas. Oke, ini jadi yang belum lunas ini adalah yang Lafaya. Kemudian ada elite plusnya. Nah, kemudian di sini ada button bank account. Nanti teman-teman harus ngisi sendiri karena kami nggak punya detailnya. Keperluannya bank account ini untuk apa? Yang pertama, apabila teman-teman nanti ada lot yang mau dititip kelola, free nights-nya, nah itu nanti harus masukin. Jadi nanti untuk profit sharing kita akan kirimkan ke rekening tersebut. Atau misal teman-teman ada booking yang menggunakan hak diskon, kemudian ternyata karena satu dan lain hal nggak bisa datang dan harus cancel misal. Jadi akan ada refund. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, nanti kita akan refund di rekening yang tertera. Oke, untuk bookingnya sudah cukup jelas mudah-mudahan. Nah, kemudian saya mau jelaskan satu yang terakhir. Kalau tadi kan benefit free stay sudah dijelaskan, benefit diskon 30-70 ngelihatnya di mana juga sudah dijelaskan. Nah, benefit yang ketiga adalah titip kelola hak huni gratisnya. Nah, itu bisa dari mana? Teman-teman bisa buka tab My Property, diklik. Nanti di tab My Property ini teman-teman bisa lihat project mana yang teman-teman join. Karena tes customer ID ini yang saya pakai, dia punya tiga-tiganya, jadi akan muncul tiga-tiganya. Wah, basically semuanya akan muncul tiga-tiganya. Misal teman-teman joinnya cuma satu lot Tamora. Nah, sebenarnya tetap tiga-tiganya akan muncul. Cuma nanti pada saat dibuka yang Anagata Tanjung Benoa dan Royal Tulip, terlihatnya 0. Oke. Contoh, nah ini saya buka karena yang tadi member tadi saya bilang dia punya 20 lot Lafaya,
20 lot Amora, dan 10 lot Hotbiz. Jadi pada saat dibuka yang Canggu, dia akan terlihat di sini. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Tiket detail sini, tiket ini adalah sebenarnya tiket hak huni gratisnya yang bisa dititipkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman cuma punya 1 lot Amora, tiket own ini akan muncul 1 aja. Jadi tiket own ini sama dengan berapa banyak lot yang teman-teman beli di awal join program. Oke. Kemudian tiket used adalah tiket yang sudah pernah dipakai untuk menginap. Kemudian tiket entrusted adalah tiket yang sudah pernah dititipkan. Kemudian tiket available adalah tiket sisa yang masih bisa dititipkan atau dipergunakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini karena customer ini dia punya 20 lot Amora dan sudah lunas, jadi own-nya dia adalah 20. Kemudian yang dipakai belum ada karena memang dia belum pernah pakai menginap. Nah, entrusted dia bisa pilih karena dia belum pernah menitipkan juga. Jadi yang bisa dia titipkan tuh total ada 20. Oke. Kita coba masukin 5. Teman-teman kan tahu ya di perjanjian juga ada gimana sih cara titip kelola, batasannya. Nah, untuk titip kelola itu setiap tahunnya kita buka ini slotnya hanya di tanggal 1 sampai 31 Januari setiap tahunnya. Oke, kalau teman-teman tiba-tiba mau nitipin di 1 Februari itu udah nggak bisa. Jadi teman-teman bisa nitipin 1 sampai 31 Januari, bisa buka ini dan masukin. Bisa berkali-kali? Bisa, selama tiket available-nya masih ada. Ini contoh ya, saya mau titipin 5, submit. Oke, nah kita coba buka lagi. Nah, berubah ya. Tadi kan on-nya 20, 00, 20. Nah, sekarang berubah jadi 20, 0, 5, 15. Karena sudah dititipkan 5. Misal nih pertanyaan, oke saya punya 20, saya tanggal 5 Januari saya buka terus saya titip 5. Tanggal 10 Januari saya bisa nitip lagi nggak 5? Selama masih di bulan Januari dan selama tiket available-nya masih ada, teman-teman masih bebas nitipin. Oke. Dan tidak mesti dititipkan semua, jadi bisa partial. Oke, nah misal, sekarang ternyata udah 10 hari setelah saya nitipin yang pertama, kayaknya saya nggak jadi ke Bali deh. Saya mau titipin lagi deh, 5 lagi. Jadi nanti 10 saya titipkan, 10 saya coba untuk bisnisin sendiri. Jadi sini saya tambahin lagi 5 misal. Submit. Oke, nanti kalau dibuka lagi, berubah. Karena yang sudah dititipkan jadi 10, jadi teman-teman punya sisa available hanya 10. Nah, satu yang mau saya highlight teman-teman, mungkin ada teman-teman yang misal punya 10 lot nih, tapi waktu ambil pertama kali 1 lotnya itu lunas, kemudian teman-teman upselling, nambah 9 lagi. Nah, seandainya kasusnya seperti itu, nanti tiket on-nya tetap jumlah yang telah dibeli. Jadi munculnya tetap akan 10, use-nya kalau belum pernah akan tetap 0, entrusted-nya kalau belum pernah akan tetap 0. Tapi yang available nanti hanya akan terlihat 1. Jangan heran, berarti tandanya ada lot teman-teman yang belum lunas. Oke, jadi kalau misalkan yang lunas baru 1, 9-nya lagi masih cicil, nanti yang available yang bisa dipakai hanya 1. Begitu. Nah, kalau misal ada pertanyaan juga, boleh nggak kita baru lunasnya 50% terus kita pakai? Nah, ini tergantung. Kalau pada saat teman-teman bayar cicilan itu memakai nomor Elite, kan ada nomor Elite, ada nomor member, ada nomor Elite Plus. Nah, apabila teman-teman bayar cicilan pakai nomor Elite, misalnya teman-teman bayar cicilan 3.194.000 gitu ya. Nah, itu otomatis akan dipecah menjadi 10. Jadi pembayaran teman-teman tuh masuknya per satuan lot. Nah, tapi kalau misalkan, boleh nggak kalau misal, ya udah saya mau lunasin 2 dulu deh, yang 8-nya nggak apa-apa, saya masih nyicil karena saya pengen pakai nginep gratisnya dulu 2. Bisa nggak? Bisa. Bisa hubungi CRO kami, nanti kami akan kasih nomor virtual account untuk bayar satuan per 1 nomor member. Jadi teman-teman bisa lunasin langsung, nanti kalau udah lunasin itu akan langsung connect ke website ini. Jadi datanya live, nanti teman-teman bisa langsung ngelihat pakai untuk diskonnya ataupun free stay-nya. Oke, nah kemudian untuk yang Anagata Tanjung Benua sifatnya sama seperti yang Anagata Canggu, yang akan berbeda adalah yang Royal Tulip Spring Hill. Nah, di sini kan tadi saya bilang kalau contoh member ini dia punya 10 lot Spring Hill yang Hotbiz. Tapi kenapa tiket on-nya 20? Karena kalau untuk Spring Hill, kalau ingat penjelasan saya di video awal, untuk Hotbiz 1 tahunnya mendapatkan 2 malam. Jadi makanya walaupun periodenya 10 tahun, dia mendapatkan tiketnya 20. Karena 1 tahunnya 2 malam.
gitu. Nah, kalau misalkan ternyata dari 10 ini dia lunasnya baru 5, nanti yang akan muncul tetap 20, tapi yang available hanya 10. Jadi nanti tickets available itu adalah tiket own, dikurang tiket used, dikurang tiket entrusted, dikurang tiket yang belum lunas jika ada. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa tahu di mana yang belum lunas, ada cek di my profile yang tadi saya jelaskan di awal. Oke, kurang lebih itu aja untuk website untuk bookingnya. Nggak susah gitu kan. Oh, mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya saya joinnya, ini kan contohnya punya tiga-tiganya ya, jadi pada saat dia booking, tiga-tiganya akan mendapatkan diskon. Pertanyaannya, kalau misalnya saya cuma joinnya satu lot Lavaya atau satu lot Tamora, itu kayak gimana tampilannya? Nah, saya akan show aja. Gini kita coba untuk login yang satuan. Nah, di sini dilihat punya satu lot. Ini berarti Lavaya. Nah, ini kita coba lihat di My Property. Ini jadi ceritanya member ini yang test customer ini dia beli satu lot tapi dia belum lunas. Nah, yang tadi saya bilang tiket own sama available tuh bisa beda. Jadi dia beli satu, belum pernah pakai, belum pernah dititipkan, tapi karena dia belum lunas, jadi available-nya 0. Tapi nanti pada saat dia udah lunasin, otomatis akan muncul satunya. Oke. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini not yet paid off karena masih ada 9.500.000. Jadi dia baru bayar DP nih ceritanya, belum melunasi lotnya. Makanya kenapa di My Property nggak akan muncul gitu ya. Nah, kemudian kalau dia belum lunas juga bisa pakai diskon apa enggak? Nah, kita cek karena tadi dia punyanya Lavaya. Kita coba cek ya. Nah, karena dia belum lunas juga, jadinya dia apa namanya? Belum bisa mendapatkan diskon. Tapi bisa booking, bisa. Tapi jadi bookingnya dia pakai harga publish rate aja. Oke, nah terus kalau misalkan tiba-tiba habis saya buka terus saya mau lunasin, itu bisa langsung atau harus nunggu? Oke, ini saya coba buka karena ini kan datanya masih dummy ya, jadi saya kontrol di backendnya. Seandainya misal customer ini tiba-tiba akhirnya ya udah lunasin aja gitu kan, dia mau bayar. Kan tadi utangnya 9.500.000 ya. Jadi anggapannya hari ini bayar sejumlah 9.500.000 nih dia mau lunasin. Sebentar ya teman-teman, di layar nih nggak akan berubah karena saya ngotak-atiknya di backend, di data membernya. Jadi nanti saya update di sini dulu. Karena kalau teman-teman bayar pakai VN nanti kan akan otomatis. Jadi secara backend ceritanya customer yang tadi dia, aduh saya mau lunasin aja deh karena saya mau pakai nih, bisa nggak? Bisa, oke. Jadi di backend dia udah lapor ke IJS, udah lapor ke Easy Property, saya udah bayar atau dia bayar pakai VA, otomatis dia akan ngedownload kwitansi, bukti transfer masuk, kalau manual akan dicek. Oke. Nah, ini customer yang tadi ya, tes customer 3. Nah, kalau tadi teman-teman lihat tadi not yet paid off, pada saat customer tersebut melakukan pembayaran dan lapor ke kami, otomatis akan keluar kwitansi dan menyatakan lunas. Yang tadinya not yet paid off dan remainingnya 9,5 juta, di sini jadi paid dan remainingnya 0. Oke, berarti tidak ada hutang. Nah, nanti akan berubah lagi di mana? Tadi kan kita coba cek di My Property, Anagata Benua available-nya 0, otomatis sekarang available-nya 1. Oke, nah ini bedanya. Jadi kalau misalkan boleh lunasin langsung, boleh langsung, apa harus nunggu berapa hari? Langsung. Karena ini live, jadi pasti akan langsung masuk. Oke, nah abis itu apakah bisa langsung digunakan hak diskon dan menginapnya? Kita coba ya. Oke. Nah, kalau tadi nggak ada diskon, sekarang ada diskon. Ya kan? Oke, nah itu kurang lebih seperti itu website bookingnya, nggak ribet sih harusnya. Jadi kalau home
choose your hotel, teman-teman bisa pakai mau nginep di mana. Again, kalau tadi kan ini punya Anagata Benoa doang ya. Nah, kalau misalkan dia mau nginepin di Canggu gimana kira-kira? Kalau dia hanya punya Lafaya dan ternyata mau nginep di Tamora, tampilannya akan seperti apa? Tampilannya dia akan bisa booking tapi dengan harga normal. Jadi yang berhak mendapatkan diskon adalah member Easy Property ya. Kalau dia mau booking di Canggu berarti dia harus ikut program Easy Property Tamora. Kalau mau dapat diskon di Anagata Benoa harus ikut program Easy Property Lafaya. Oke, demikian penjelasan mengenai booking website. Nanti kalau misalkan aplikasinya sudah ready juga, sebenarnya nggak jauh beda tampilannya, cuman di mobile phone aja, di smartphone bisa download lebih gampang. Ini pun teman-teman bisa booking dari handphone, bisa dibuka browsernya easyhospitality.com. Tapi saat ini aplikasinya, ini websitenya udah live, tapi belum connect ke database yang asli. Karena itu baru kita buka di 1 Januari 2024. Tapi kalau teman-teman mau ngeliat tipe kamar dan lain sebagainya, website ini dan juga yang tadi AnagataHotelsandResort.com sudah ada. Jadi silahkan dilihat-lihat kalau mau dilihat-lihat websitenya. Demikian penjelasan mengenai website booking. Terima kasih.